Halo selamat siang pemirsa, Breaking News IDX Channel kembali menemani Anda. Hari ini Kementerian Keuangan kembali akan melakukan konferensi pers terkait perkembangan pemeriksaan ex-Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Seperti diketahui pemirsa, nama keduanya menjadi begitu viral di media sosial dan menjadi sorotan publik lantaran harta jumbo dan gaya hidup mewah yang dipamerkan para ex-pejabat Kemenq tersebut. Kita simak pemaparan dalam konferensi pers perkembangan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto berikut ini. Sumber pada Anda semua. Setelah selesai kami akan disampaikan oleh Anda masing-masing dari mengajukan pertanyaan pada Anda semua. Tentu yang relevan. Setelah selesai kami akan beri kesempatan Anda untuk atau mengajukan pertanyaan pada siang hari ini. Tentu yang relevan dengan tanpa berlama-lama kita kami berikan atau bicarakan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Tanpa berlama-lama kami berikan waktu Pak yang pertama Prastowo, untuk Bapak-Bapak Irjen. sekalian. Kami persilahkan Pak Irjen. Tentu rekan-rekan. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Pada kesempatan ini tentu saya rekan-rekan menyampaikan media perkembangan pada kesempatan ini atau progres saya kasusnya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres saya kasusnya pegawai yang beresiko tinggi Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu tindak lanjut dari kami juga ingin pegawai yang beresiko tinggi terkait dengan. Namun sebelum itu sistem kami juga ingin menyampaikan pengawasan yang ada di terkait dengan Kementerian Keuangan. Sistem hal ini penting. Gitu kami pengawasan yang ada di bahwa Kementerian Keuangan. Sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik, namun itu kami juga ingin menjelaskan bahwa itu dengan dinamika sistem kami. Ya pemirsa, nanti kita akan saksikan bersama bagaimana konferensi pers yang diadakan oleh Kemenq terkait update perkembangan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto, dan berikut kita simak bersama-sama. Perbaiki gitu, ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut three lines of defense atau three lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan, kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita, gitu.
ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu. Harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi Saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap Saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani Saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya Saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat Saudara RAT.
Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Ini berdasarkan pihak-pihak ya, adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin, jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami Inspektorat Jenderal menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja, gitu, seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai. Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan gitu, dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya.
termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Ijen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya. Tahun tahun pelaporan 2020 sampai 2021 itu kita run tuh sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah, ini saya bukan excuse ya. Memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik, sebenarnya nggak bisa Zoom. Tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan. Tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih Pak Pras. Baik, terima kasih Pak Irjen. Teman-teman tadi sudah mendengar ya dengan jelas, dengan tegas bagaimana sistem bekerja. Aturan sebagai dasar hukum, sistem yang bekerja, dan Ijen telah menyampaikan progres yang cukup banyak yang disampaikan. Dan ini tentu bukan hanya kali ini. Tadi disampaikan bahkan sudah sejak lama sistem ini bekerja, mulai dari pelaporan, verifikasi, sampai tindak lanjut. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang kedua, tadi Pak Irjen menyampaikan, sebagai komitmen dan hasil sinergi dengan aparat penegak hukum lain, Kemenkeu juga melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang diduga berafiliasi dengan saudara RAT. Untuk jelasnya, kami berikan waktu untuk Pak Dirjen Pajak untuk menyampaikan update-nya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Pras, teman-teman wartawan yang saya hormati. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Inspektur Jenderal Pak Awan tadi, dapat saya sampaikan update bahwa terhadap perusahaan yang memiliki atau apa istilah kata berhubungan dengan saudara RAT, kami sedang melakukan pemeriksaan pajak. Ini untuk menguji kepatuhan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi surat perintah pemeriksaan sudah kami terbitkan terhadap 6 perusahaan yang disampaikan, plus 1 konsultan pajak yang diduga terkait dengan saudara RAT. Perusahaannya siapa aja, mungkin teman-teman wartawan juga sudah mendengar dan memahami. Pertama GTA, yang kedua SKP, 3 BHA, 4 CC, 5 BDA, 6 RR, yang ketujuh adalah SCR. Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Irjen, dan ini merupakan pengembangan dari klarifikasi LHKPN yang dilakukan oleh KPK.
dalam hal terdapat potensi yang masih harus dibayar, potensi pajak maksud saya, temuan pajak yang masih harus dibayar atas perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti akan kita terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau pemeriksaan terbitnya adalah ketetapan pajak. Nah, tindakan serupa juga pernah kami lakukan kalau teman-teman ingat pada waktu itu kasus saudara AP. Jadi ada 3 perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan dan ketiga-tiganya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan terbit ketetapan pajak. Ada yang dibayar, ada yang melakukan upaya hukum melakukan keberatan. Kemudian kami pun juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk melakukan kejahatan digunakan oleh siapapun juga ya dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah konsultan pajak terkait dengan kejadian ataupun sesuatu yang sedang diperiksa atau diselidiki oleh para pihak. Demikian dari saya Pak Pras, terima kasih kembalian. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Jadi cukup jelas, tegas langkah yang diambil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan saudara RAT, dan komitmen ini sebagai kelanjutan. Tadi teman-teman mencatat ya, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DJP sudah menerbitkan SKP setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang juga terafiliasi dengan kasus sebelumnya yang telah diselesaikan di KPK. Dan tadi komitmen Pak Dirjen akan terus melakukan pemeriksaan pada para pihak termasuk konsultan pajak bila berkaitan dengan kasus-kasus halal yang terjadi. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dirjen Bea Cukai karena tadi ada beberapa hal yang terkait dengan Dirjen Bea Cukai. Persilakan Pak. Terima kasih Pak Pras, rekan-rekan wartawan sekalian. Dari penjelasan tadi Pak Irjen dapat kita lihat bahwa untuk saudara ED kemarin sudah dilakukan klarifikasi dan pendalaman oleh KPK, tentunya sesuai dengan kewenangan KPK untuk mendalami LHKPN dari setiap pegawai ASN, termasuk yang kemudian kalau memang harus dilakukan klarifikasi dan juga investigasi. Dan tentunya kita menghormati apa yang dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu satu. Yang kedua, mungkin kami juga sampaikan rencananya Irjen juga akan melakukan pendalaman terhadap LHKPN-nya saudara ED pada hari ini, kalau kami tidak salah. Yang tentunya tadi Pak Irjen sudah sampaikan sudah ada tim yang akan mendalami itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya juga sudah disiapkan oleh Irjen. Kami mensupport penuh apa yang telah dilakukan oleh KPK yang mungkin belum selesai dari kemarin, yang juga tentunya kita mensupport penuh apa yang dilakukan dan dimulai oleh Irjen. Dan ke depan tentunya hasil daripada KPK, hasil daripada investigasi dari Irjen tentunya akan menjadi basis untuk memposisikan terhadap laporan LHKPN daripada yang bersangkutan, dan kita tentunya menunggu untuk itu. Apapun hasilnya tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan daripada ASN kita. Demikian mungkin kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Bea dan Cukai telah memberikan penegasan dan update pada kita. Dan yang terakhir, kami persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal Pak Heru Pambudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan urusan kepegawaian. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Pras. Rekan-rekan media, jadi tadi Pak Inspektorat Jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian. Sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif.
Ini sudah dilayangkan surat dari Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kami kembali kepada Pak Pras. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan sekalian, demikian telah kami sampaikan perkembangan dari penanganan hal kepegawaian di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cukup jelas, tadi disampaikan oleh Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Pak Dirjen BC, dan Pak Sekjen. Sudah cukup ya? Cukup jelas? Oh, banyak yang mau nanya? Saya rasa sudah. Saya kira sudah cukup. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 dulu ya. 3 dulu, lalu nanti berikutnya 3. Paling kiri, ya Mas siapa? Lalu Mbak yang di depan, baju marun. Belakang itu, Mas Bibi itu ya. Oke, 3 dulu, silakan dibantu mic-nya. Mohon berdiri supaya bisa terlihat, perkenalkan nama dan medianya. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Ilham dari Media Indonesia. Tadi penjelasan Pak Ijen soal penanganan RAT itu salah satu temuannya adalah menyangkut dengan konflik kepentingan berkaitan dengan jabatan dari RAT. Di sini Ijen menemukan ada indikasi kerugian negara nggak sih Pak? Terus yang kedua juga tadi juga Pak Menko Mahfud itu, Menko Polkam bilang ada aliran dana mencurigakan keuangan didominasi oleh dari pegawai Baik, terima kasih Mas Ilham dari Media Indonesia. Selanjutnya, silakan yang di depan. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, ada Rafael lain, Rafael Nadal. Silahkan Mas Wibi. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertama ini Pak, kalau kita bicara soal harta yang tidak wajar dengan jabatannya, mungkin kan indikasinya. Ya pemirsa, itu dia konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan terkait perkembangan dari pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Pemirsa, kalau kita sedikit simpulkan tadi ada beberapa hal yang kemudian diupdate, antara lain dari Kementerian Keuangan ini perlu melakukan pembenahan yang ekstra, diantaranya adalah memperkuat lini pengawasan pertama, yakni dari atasan langsung masing-masing divisi ataupun unit terhadap setiap anggotanya. Kemudian juga pemanfaatan informasi dari media sosial, di mana Kementerian Keuangan mengakui secara jelas begitu ya bahwa pengawasan ini tidak selalu dari mungkin instansi-instansi pemerintah, tetapi juga dari media sosial, dari masyarakat, dari media begitu, sangat membantu Kementerian Keuangan dalam melakukan pengecekan begitu. Dan kemudian juga dari audit investigasi misalnya yang dilakukan terhadap perkembangan kasus terkait Rafael Alun Trisambodo ini, terdapat pendalaman harta masih banyak yang belum terlapor. Di antaranya adalah yang diketemukan juga sebagian aset ataupun harta ini ternyata diatasnamakan oleh pihak terafiliasi begitu. Kalau kita juga sempat mendengar kabar bahwa terdapat temuan begitu 500 miliar transaksi Rafael Alun Trisambodo yang sebetulnya dititipkan ke dalam sekitar 40 rekening begitu. Dan kemudian juga terbukti tidak melaporkan LHKPN secara utuh ataupun secara patuh. Dan kemudian juga pemirsa, terkait hal ini akan masih terus dilaksanakan pembenahan oleh Kementerian Keuangan. Dan pemirsa, terima kasih banyak sudah bergabung dengan Breaking News IDX Channel. Kami akan terus mengupdate perkembangan isu dari Rafael Alun Trisambodo maupun dari Eko Darmanto tentunya dalam program-program IDX Channel. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat.